Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan kembali mengulas tentang simple how to using uh, indicator. Kita punya 3 indikator, support resist, trendline, dan RSI. Ini sebagai alat bantu kita untuk menentukan posisi di mana nanti kita untuk bisa opsi buying or selling. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ini LQ45, member of LQ45. Mulai dari buka, tapi kali ini kita mulai dari MNCN ya, dari yang merah dulu. Kita lihat dulu potensinya mulai dari yang merah, kemudian sampai dengan nanti yang hijau dibuka sebagai higher tertinggi, persentase tertinggi kenaikan, jadi sekitar 8% sampai buka. Terus oke, kita mulai. Yang pertama adalah MNCN. MNCN ini paling rendah, jadi penurunannya sekitar 2%, 2,05955. Tidak ya, kalau secara Elliott wave ini akan ke expectednya akan ke ini 1, 2, 3, 4, 5, penurunan lebih jauh. So, tidak ada opsi buy, kita skip. Lanjut adalah ICBP, Indofood. Kita melihat fase di ICBP selling ya. So 4 jam skip dulu, nunggu buy di bawah. Ini ada saya berikan satu tag nunggu buy di bawah, artinya kalau bagi yang punya buy di kisaran 9450, maka nanti akan kita buy lagi saat price ada di bawah dan muncul bullish signal seperti ini. Buyer signal seperti ini. Ya, ketika muncul buy signal seperti ini, nanti averaging dengan nilai rupiah yang sama. Katakan contoh misalnya di harga atas ini kita keluarkan sekitar 1 juta rupiah. Kemudian di bawah dengan misalnya katakan misalnya dia turun di 7.600, kita keluarkan dengan nilai yang sama juga 1 juta rupiah. Otomatis lotnya lebih banyak sehingga nanti kita tidak hanya harga average atau rata-rata, tapi akan dapat sedikit lebih turun. Nah, seperti itu. Nanti dapatnya seperti itu. Itu fungsinya dengan nilai rupiah yang sama, tapi tentu otomatis lotnya berbeda. Lanjut ke INDF. INDF sama, ini grupnya Indofood. Oh sorry. Tidak ada ya, untuk kita skip ya karena harga turun, tidak ada. Oke, ini ada satu analisa di sini sebelumnya buy di 6875. Oke, 6875 saat ini 65, berarti sekitar turun 300 poin. Nanti kalau dia buy, nanti akan buy lagi ketika dia berada di harga bawah. Oke. Ini adalah WhatsApp number saya. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di nomor ini teman-teman. Nanti yang kita balas satu persatu ya. Kita lanjut, selanjutnya adalah Harum Energi. Skip, tidak ada buy signal ya. Oke. ANTM, Neka Tambang. Kita lihat skip sepertinya ya, tidak ada buy signal. Lalu TINS 5 TBK, sepertinya skip juga ini. Kita lihat fasenya, ya benar, tidak ada, nothing we can do. Walaupun dia naik seperti ini, tapi buy signal tidak ada seperti ini, tidak ada buy signal, makanya kita lebih baik skip saja. Oke. JPFA, nah ini buy ya. JPFA sudah ada buy signal, artinya bisa buy di 1460. Sebelumnya saya analisa sebelumnya 1470, turun 10 poin. Oke, tidak ada masalah ya. Expectednya nanti dia naik seperti itu.
Jadi di analisa sebelumnya sudah memberikan satu kaitannya dengan indikator ini, bagaimana kita buy and sell. Saat ini kita perdalam lagi. INTP, INTP, oke, oke. Ini ada buy 9125 ya. Buy di 9125 oke lah. Ya. 9125. Karena sudah ada sinyal buy pertama. Saya bisa buy. Di BRI kita lanjut. Nah, ini 4380 harga penutupannya 4360 saat sebelum video sebelumnya 4360 ya, berarti ada plus 20 poin. Oke, expected masih bisa terus naik di ya, hanya buy ketika muncul seperti ini. Next candle buy. Ada beberapa candle kemudian bisa buy seperti itu. Lalu MDK, MDKA, MDK Cooper. Nothing we can do ya, skip seperti ini, skip, tidak ada buy and signal juga. Unilever, oh sorry, Unilever. Skip juga ya, karena sinyalnya sell di sini. Bagi yang punya buy di kisaran harga 48 atau 49, 4900 atau 4400, tunggu sampai nanti dia muncul buy signal yang kedua lagi, baru nanti bisa averaging. Oke teman-teman. So next adalah di TPIA. TPIA kita lihat dulu, skip ya, tidak ada buy signal. Buy signalnya tidak ada di sini, tidak bisa crash, bisa break to trend line. Lanjut ke BRIS. Syariah. Nah, ini bisa buy ya. Sudah ada sinyal buy 1635, analisa sebelumnya. Saat ini 1570 turun. Ya, turun harganya. Oke. Ini turun. Jadi masih minus untuk BRIS. Oke. Lalu di BBCA. BBCA ini fit, tidak ada apa-apa. Buy signal juga tidak rilis, so kita skip. Kita lanjut ke Indika Energi TPK. Sorry. Nah ini buy otomatis ya, sudah ada sinyal buy. Nah, ada 2730 dan 2670. Boleh? Saat di 2670 ada 2 buy, tidak ada masalah. Kemudian Mika. Mika ini ada buy di sini ya. Harga turun, jadi bisa ikut buy di 2560. Oke, bisa buy di 2560 atau di 2610, tidak ada masalah. 2610. Nah, kalau nanti harga turun lagi, otomatis nanti akan kita buy lagi ketika ada signal buy yang kedua. Selama belum ada sinyal buy yang kedua, belum akan melakukan averaging. Ini di mitra keluarga ya, di Mika. SMGR kita lanjut. Semen Gresik, Semen SMGR, Semen Indonesia, Persero, selling. Jadi nothing we can do, skip saja. Era Jaya Swasembada, tidak ada buy signal, skip. Kemudian di Wika,
kayak karya Persero, malah sell signal ini. Fungsi pi dan sell signal pi dan sell signal di sini adalah ini kan break ya, break. Inilah ketika melakukan fase ini, maka tujuan kenapa kita menunggu adanya by signal muncul, tujuannya seperti ini. Apabila contoh ini sudah ada support, misal di sini buy, ya, di sini buy, oke lah mas, kita dapat sekitar beberapa poin lah ya, kemudian akan naik. Tetapi di sini tidak, arahnya pun tidak begitu jelas. Dia mau naik lagi atau mau turun, melanjutkan perjalanan, tidak begitu jelas. Sehingga kita harus avoid beberapa tren seperti ini, avoid saja. Kita tunggu hingga buy signal muncul, dia break ya, B ini artinya break kan, baru nanti bisa ikut buy. Selama tidak ada, kita skip. Oke. Lanjut ke BBNI. Bank Negara Indonesia, kita lihat seperti ini contoh juga. Nah, ada penurunan kan, ada dia break. Nah, baru break di harga ini kita bisa buy, bisa ikut buy. Jadi 812 ini buy 8125. Oke. 8125 ini bisa buy. Oke, 8125 bisa buy. Oke, karena memang sudah break, ada sinyal buy juga sudah muncul, sehingga sudah break kan, jadi bisa ikut buy. Lanjut ke BBTN, Bank Tabungan Negara. Skip, tidak ada apa-apa. Break, sinyal breaknya tidak ada ya, jadi kita skip dulu. Inco sekarang, Inco Vale, bukan yang ini, Vale Indonesia, sama, tidak ada apa-apa, skip. Kemudian BMRI, Bank Mandiri, ini ada sinyal buy dia. Bank Mandiri sudah rilis sinyal buy, sehingga bisa ikut buy di ini di video sebelumnya buy di 7975. Oke. Sekarang sudah 8250, artinya sudah dapat sekitar anggap saja sekitar berapa ini? 300 ya. Atau 200. Sekitar 200 lah ya. Seperti itu. Anggap sudah dapat plus 200 poin. Ya, ada buy signal, break, sudah plus 200 poin BMRI. Lanjut ke PTBA, Bukit Asam. Jadi yang kita share di sini adalah member of LQ45. Jadi kita hanya melihat di yang lebih. Nah, ini ada break ya, buy di 4280, di video sebelumnya masih minus, sekarang 4230 minus 50 poin. Telkom Indonesia, kita lihat. Di sini ada sinyal break ya. Buy di sini Ciami ini 4160, sekarang 4500. Buy di 4280. Di video sebelumnya saya sampaikan buy di 4280, sekarang sudah 4500 plus 2220 rupiah ya. Plus 220 poin. Lumayan. Lanjut di Pegas. Perusahaan gas negara. Ini juga sudah ada sinyal break ya, artinya bisa buy di harga ini, harusnya liris. Ini 1685. Ini plus 10 poin. Seperti itu. Nanti untuk opsi close atau opsi sell-nya nanti ketika ini resisten dia rilis. Resisten rilis itu saatnya kita lepas beberapa, separuh atau 10 20 atau lepas semua, tidak ada masalah. Oke. ITMG, Indo Tambang Raya, ini buy, break ya, di sini break, di sini break, maka dua break ini harusnya sih buy di 40.50, sekarang di 250, artinya masih turun di
300 poin, masih turun 300 poin. TMG emang tinggi memang ini sekarang. AMRT ini alpha. Oke, alpha ada sinyal buy di 1950 harusnya sih. Nah, ini 1925 di video sebelumnya plus Rp25. Oke. Kemudian ASI Astra. Ini mungkin besok lah ya. Kalau mau buy besok lah di 6600 ini karena sinyal buy-nya sudah rilis. Signal break-nya dia sudah rilis. Ini tinggal tunggu aja. Besok bisa buy lagi. Lanjut di TOWR. Sarana Menara. Sorry, bukan yang ini. Nah, ini. Ya. 2 break, 1 di sini, 2 di sini ya. 900 sekian otomatis kalau ngambil maka harganya kita sudah dapat kurang lebih sekitar yang kebaca sekitar 200-an. 200 poin atau 20% lah, 20% lah. Lumayan untuk kenaikannya. Ini tidak ikut karena sudah rilis resistennya dia sudah rilis sehingga kenapa skip dulu di TOWR karena ada resisten yang sudah rilis sehingga resikonya cukup. Ini juga RSI-nya sudah turun, resikonya cukup tinggi untuk ikut buy. MEDC, Medco ini oke, sip. Ini rilis buy ya. 625, oke. Sekarang turun di 615. Tidak ada masalah. Turun ya 10 poin. Medco. Kemudian di UNTR United Tractor, kita lihat di UNTR ada oke. Ini buy di sini 32175. Sekarang di 33950 ya, kurang lebih sekitar 100 ya 108 anggapnya 170 1007 ya 33.950 ke 32.175 ya. Jadi kurang lebih sekitar anggapnya 1000 lebih ya, 1000 sekian lah. Lumayan lah 1000 sekian poin. Oke, WNTR. Kita lanjutkan ke GoTo. Cek Tokopedia. Penurunan. Oh sorry, bukan ini. Ini. Ada penurunan ya. Skip otomatis. Arto ini sudah Kang Jago ini sudah yes, bukan yang ini ya. Nah, ini ada sinyal buy di harga ini 912 buy di 10.875 sekarang di 11.000 ya. Ada 2 buy 10.725 dan 10.875. Jadi ada 2 buy video sebelumnya sekarang sudah di 11.000, lumayan kenaikan lumayan ya, sekitar sangat kebaca 200 poin lah ya, atau 125 poin. Setelah Arto kita ke Adro Energi. Kita lihat ya, Adro Energi ada buy di harga ini ya, ada buy sinyal rilis. Ada 2 buy di 3370 dan 3280. Sekarang price di 3310. Ada 2 buy, anggap bacain pas ya, seperti itu. Kemudian BRPT Barito Pacific. Yes. Ya, Barito Pacific. Buy di 930, sekarang di 995. Lumayan. Ya, kenaikannya lumayan cukup tinggi.
Lanjut ke MTEK, EMTK, Elang Mahkota. Nothing we can do, skip karena tidak ada basicnya. Bevin, bukan yang ini. Ada 2 byte, satu di sini dan satu di sini. 1175 sekarang 1230. Jadi ada kenaikan, ya, ada kenaikan. Kemudian EXCL, Excel Axiata. Kita lihat di Excel Axiata ada ini sudah bisa buy di 2580. Ya. Oke. 2580. Ya, buy di harga ini karena sudah break. Oke, kita save Excel Axiata. Last 10 adalah dibuka. Bukalapak. Bukalapak ini ada sinyal buy otomatis ya, 292. Sekarang di 322. 30 poin kita dapat. Oke. Itu teman-teman sedikit analisanya tentang beberapa saham yang kita pergunakan sebagai bukan acuan tapi merupakan member LG45. Bagaimana kita mempergunakan 3 indikator ini sebagai tempat untuk melakukan satu signal di mana kapan buy dan di mana kapan sell. Ada beberapa saham yang belum saya bahas, ada 4 saham, Cepin, HMSP, INKP, KLBF, dan TBIK karena yang masih dalam posisi stagnan hari ini, tidak ada pergerakan sama sekali sehingga tidak kita bahas ke depan. Ke depan nanti yang kita bahas lagi di sini. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan satu hal bahwa ini hanya mempergunakan 3 indikator sebagai the main sistemnya. Saya tidak mempergunakan Elliott Wave. Jadi ini adalah cara seperti ini kita pergunakan untuk mereduksi psikologis sehingga terkadang psikologis kita menginginkan harga ini terus naik, tapi ternyata tidak ada satu tanda-tanda atau kajian yang memberikan satu gambaran bahwa ini harga akan naik lebih tinggi lagi, sehingga itulah terkadang dengan adanya ini bisa melakukan satu avoid terhadap psikologi kita yang selalu ingin buy, tapi ternyata tidak sesuai dengan price yang berlaku saat itu. Yang menarik hari ini adalah tentang SIDO ya, beberapa pemberitaan SIDO muncul ini hari ini luar biasa ya, hari ini luar biasa karena ada break yang cukup istilahnya ini ARB berjilid-jilid ya, ARB berjilid-jilid di SIDO dan di analisa sebelumnya tentang SIDO. Coba nanti saya lihat lagi analisa saya sebelumnya tentang SIDO. Saya expected secara Elliott Wave bahwa ini adalah area buy pertama ya. Area buy yang pertama di kisaran harga ini, kisaran 1855 sampai 750. Sebelum nanti akan kita buy lagi di area yang kedua. Ini adalah area Elliott Wave. Ini adalah area sebagai wave 3-nya, keempat. Kemudian dilanjutkan dengan apabila nanti dia sudah lower low, very low di wave 5, nanti baru bisa buy lagi. Jadi akan ada 2 averaging di harga ini. Ini pun nanti harus diimbangi, harus diiringi dengan sinyal break yang rilis seperti ini. Tanpa itu nanti tidak akan kita pergunakan. Sekali lagi coba nanti saya lihat analisa saya tentang SIDO ya. Analisa sebelumnya mempergunakan Elliott Wave. Saya expected di sini adalah ABC yang artinya adalah ABC-nya ini akan semakin low lagi dengan minimum target di 855 dan ternyata ya it reach tapi masih bisa, dia sudah break di 161 yang artinya adalah bahwa SIDO ini akan kembali lower low lagi ya. Mungkin naik sedikit kemudian akan lower low lagi sehingga resiko untuk lower low lebih tinggi sehingga
kita harus menunggu adanya break di area, mungkin akan membentuk satu trendline baru nanti kita bisa averaging. Bagi yang sudah punya buy di harga 975 ke atas ya. Di sana bagi yang punya harga kita harus 975, bagi yang sudah punya harga di situ tunggulah nanti ketika sinyal break ini rilis lagi di yang kedua kali, baru nanti averaging dengan nilai rupiah yang sama. Have a nice day, bye bye.